Siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya, nak? Baik. Alhamdulillah. Semangat belajar hari ini? Semangat. Agar lebih semangat lagi, mari kita sama-sama mengucapkan yel-yel ramah anak ya. Kita berdiri semua. Sekolah ramah anak. Anak senang, guru senang, orang tua bahagia. Sekali lagi, sekolah ramah anak. Anak senang, guru senang, orang tua bahagia. Senang sekali ya. Baru kemudian kita lanjutkan dengan yel-yel atau tepuk hak anak. Hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Ya, sekali lagi dong. Ya, tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Baik, terima kasih semuanya. Mari kita duduk ya. Ya, kita akan belajar tentang sesuatu yang indah ya. Tahu itu anak-anakku apa yang biasanya identik dengan indah? Apa? Puisi. Ya, betul sekali, karena puisi itu identik dengan kata-kata yang indah. Nah, untuk itu anak-anakku, tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian puisi. Selanjutnya yang kedua yaitu menganalisis unsur-unsur teks puisi. Menganalisis unsur-unsur teks puisi. Puisi itu berhubungan dengan hal-hal yang indah ya, berhubungan dengan hal-hal yang indah. Nah, anak-anakku ya, ada contoh puisi di buku kita. Mungkin ada di antara kalian yang bersedia untuk membacakannya dan kita dengarkan bersama-sama. Ya baik, silakan Nak Iksan dibaca puisinya barangkali berdiri ya, supaya kita dengar sama-sama. Silakan. Yang lain dengarkan temanmu Iksan membacakan puisinya. Hujan boleh seperti tak ada yang bersabar rahasiakannya bintik pohon. Tak ada yang bijak hujan hapusnya bijak dan bijak yang ragu. Tak ada yang berarti hujan biarkannya yang tak terucapkannya serap akar pohon. Baik, kita berikan tangan dulu yang sudah membacakan puisinya untuk kita semua. Apa tadi judul puisinya, Nak? Hujan bulan Juni ya. Hujan bulan Juni. Ini pengarangnya siapa? Sapardi Djoko Damono. Ya. Nah, dari puisi yang dibacakan tadi ya, kira-kira menurut kalian ya, apa hal yang bisa ditangkap, hal yang bisa dirasakan dari puisi yang dibacakan itu? Tentang apa? Ada tentang apa yang disampaikan di situ? Tentang pertama hujan, apalagi ada tentang apa? Tanaman, betul. Apalagi ada tentang pohon ya. Ya. Nah, biasanya kalau bulan Juni justru kemarau, tapi ini puisi justru mengatakan hujan bulan Juni ya.
Katanya tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Ya. Nah, kalimat dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Berarti ada perasaan apa di sini? Perasaan rindu, ya. Perasaan seseorang yang rindu. Kemudian ada kata-kata dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Ya, berarti dia seperti mau menemui siapa? Seseorang, ya. Sampai dikatakannya tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Ini betul-betul menandakan bagaimana ini penantian seseorang ini, ya, perasaan seorang ini terhadap kerinduan yang dialaminya, ya, kerinduan yang dialaminya. Nah, anak-anakku, dari puisi ini kira-kira selain apa perasaan-perasaan yang bisa muncul? Perasaan apa yang bisa kita tangkap dari puisi ini? Yang pertama tadi perasaan apa? Rindu. Ada lagi kah selain perasaan rindu? Ada perasaan apa? Sedih, betul. Ada perasaan apa lagi? Kegelisahan, betul. Dan ada perasaan kagum, ya. Kagum kepada Sang Halik, Sang Pencipta semesta alam, ya. Ya. Nah, kata-kata yang mengatakan rindu jelas ada, ya. Ada di baris mana yang mengatakan rindu? Ada di baris 3, ya. Dirahasiakannya rintik rindunya. Nah, kata-kata gelisah kira-kira berada di mana? Ya. Ya. Dihapusnya, betul. Jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu, dia gelisah, ya. Ada perasaan gelisah dialami penyair ini. Namun demikian, yang mana kata-kata pengagungan atau kepada Sang Halik, ya, ya, dibiarkannya tak terucap, diserap akar pohon bunga itu, ya. Dia ada rasa kepasrahan, dia ada rasa penyerahan diri. Iya, itu anak-anakku, ya. Nah, karena tujuan pelajaran kita adalah menjelaskan pengertian puisi dan mengenali unsur-unsur teks puisi. Nah, silakan dicari informasi atau dari puisi tersebut kira-kira diingat, dibayangkan apa ya kira-kira pengertiannya puisi atau apa yang dimaksud dengan puisi. Tadi kita sama-sama sudah membaca atau mendengarkan contoh puisi. Kemudian yang kedua, kira-kira apa ciri-ciri puisi, ya? Apa ciri-ciri puisi? Ya. Baik anakku, ada pertanyaan sebelum kalian coba jawab pertanyaan itu? Ada pertanyaan? Oh, sudah jelas. Baik, ya, kalau sudah jelas. Nah, silakan mulai dikerjakan nak kegiatan 4.1. Kira-kira pertanyaannya di sini. Di situ ada mengapa teks itu dikatakan sebagai puisi? Ya, mengapa? Kemudian yang kedua, teks itu mengungkapkan perasaan apa? Apakah sedih, kagum, cemburu, rindu, atau sayang? Yang ketiga, keindahan apa yang tampak pada rangkaian kata di dalam teks tersebut? Yang keempat, ditujukan kepada siapakah maksud dari teks itu? Dan yang kelima, bagaimana sikapmu sendiri berkaitan dengan masalah yang diangkat di dalamnya? Jadi ada pertanyaan 5, ya, yang anakku perlu jawab. Bisa diskusi dengan teman di sebelahnya, ya. Nah, seperti itu. Cukup jelas anakku? Cukup jelas, ya. Silahkan mulai dikerjakan, mulai dijawab pertanyaannya dengan kerjasama dengan teman kelompoknya. Jadi pertama, menurut Anda kira-kira mengapa teks tadi itu dikatakan puisi? Teks hujan bulan Juni, ya. Kenapa dikatakan puisi? Nah, nomor berapa yang masih belum jelas? Nomor 5. Apa pertanyaannya? Coba dibaca. Ya, ini ditanyakan pendapat Muna, bagaimana menurut kamu
apabila ya persoalan di dalam puisi itu kamu yang alami, rasakan bagaimana sikap kamu. Ya, seandainya kamu yang merasakan perasaan penulis itu, penyair itu ya, apa sikap kamu kira-kira? Itu yang ditanyakan. Oke, baik. Kapan? Ya. Buku balik Ya. Selanjutnya, hai anak soleh. Amin. Ya. Di sini ada kendala yang mau ditanyakan nak tentang tugasnya. Sudah jelas ya? Sudah jelas semua. Baik. Jadi silakan nanti ada sesi. Nanti akan ada yang mewakili untuk tampil membacakan ismi ya, yang disepakati nanti sebentar ya. Nah, kelompok 3 sudah sampai di nomor berapa yang dijawab? Tinggal nomor terakhir, nomor 5 ya. Ada kendala nak? Ada persoalan? Maksudnya nomor 5 yang ditanyakan itu tentang bagaimana sikap kamu ya terhadap permasalahan yang ada di dalam puisi tersebut ya. Seandainya kamu nak yang mengalami perasaan penulis penyair ini, bagaimana kira-kira sikap kamu? Apa yang kamu lakukan ya? Ya, oke, kira itu. Baik, halo semuanya. Halo. Ya. Kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Nah, kelompok 4 sudah sampai di mana nak yang dikerjakan? Nomor 3. Oh, ada juga nomor 4 ya. Sampai saat ini, sejauh ini, apa ada mengalami kesulitan nak? Cukup jelas semua ya, bisa dipahami. Ingat nanti akan ada salah satu perwakilan yang akan menyampaikan hasil kerja kelompoknya ya. Ya. Baik. Halo. Hai. Halo. Anak soleh. Amin. Anak soleh, amin. Baik. Anakku, kelompok berapa ya? Kelompok 5. Nah, sudah sampai di mana nak kelompok 5 jawabnya? Sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai ya. Berarti siap dong untuk disampaikan apa hasil kerja kelompok. Nah, siapa yang mewakili nanti menyampaikan nak? Perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. 1. Mengapa teks itu dikatakan sebagai puisi? Karena dia mempunyai ekspresi yang sangat bagus. 2. Teks itu mengungkapkan perasaan apa saja: sedih, kagum, cemburu, rindu, dan sayang. 3. Keindahan apa yang Oke, sampai situ saja. Nah, kelompoknya nak, bukan identitasnya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifman dari kelompok 3. Vokalnya, suaranya supaya yang lain temannya dengar juga di sana ya. Kegiatan 4.1. 1. Mengapa teks itu dikatakan sebagai puisi? Karena memiliki rangkaian kata yang indah dan berirama. 2. Teks itu mengungkapkan perasaan apa? Sedih, kagum, cemburu, rindu, atau sayang? Jawab: sedih, kagum, dan rindu. 3. Keindahan apa yang tampak pada rangkaian kata dalam teks itu? Kata yang mewakili perasaan seseorang dan susunan kata yang indah. 4. Ditunjukkan kepada siapakah maksud dari teks tersebut? Kepada seseorang yang dirindukan. 5. Bagaimana sikapmu sendiri berkaitan dengan masalah yang diangkat di dalamnya? Sikap saya ketika menjadi penulis puisi tersebut adalah tetap tabah dan sabar serta menyerahkan semuanya kepada Sang Pencipta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail
Mengapa teks itu dikatakan sebagai puisi? Karena teks itu mengungkapkan suatu pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Nomor 2. Teks itu mengapa teks itu mengungkapkan perasaan apa? Sedih, kagum, cemburu, rindu atau sayang. Teks tersebut mengungkapkan perasaan sedih, kagum dan rindu. Nomor 3. Keindahan apa yang tampak pada rangkaian kata dalam teks tersebut? Pada rangkaian kata dalam teks tersebut tampak keindahan kata. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu yang merupakan perasaan rindu. Nomor 4. Ditujukan kepada siapakah maksud dari teks itu? Teks tersebut bermaksud akan ditujukan kepada seseorang yang dirindukannya. Nomor 5. Bagaimana sikapmu sendiri berkaitan dengan masalah yang diangkat di dalamnya? Sikap saya berkaitan dengan masalah yang diangkat di dalamnya adalah merasa sedih dan pasrah terhadap kerinduan yang saya alami. Baik, tepuk tangan dulu dong. Ya, untuk bagi temannya. Ya. Sekarang pada hari ini, ya. Sekarang kita menyimpulkan pelajaran hari ini. Kita mulai dari tujuan yang pertama tadi. Kalian sudah paham kan tentang pengertian puisi? Sudah? Sudah. Kalau begitu satu orang yang mewakili temannya menyampaikan pengertian puisi. Silakan Nak Halim. Kata-katanya disusun Berdasarkan irama, sajak, sajak dan kiasan. dan kata-kata kiasan. Iya. Baik. Oke, kita beri tepuk tangan untuk temanmu Halim yang sudah membacakan yang satu. Kemudian yang kedua, anakku, kesimpulan kedua, unsur-unsur teks puisi. Siapa yang bisa menyampaikannya? Silakan Nak Soraya. Nah, unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi. Yang Satu, majas yang pertama majas dan irama. majas dan irama. Oke, kemudian yang kedua apa ya? Penggunaan kata-kata Penggunaan kata-kata konotasi. konotasi. Ya, lalu yang ketiga Kata-kata berlambang. kata-kata berlambang. Masih ada? Dan yang keempat yaitu pengimajinasian Dalam puisi. dalam puisi. Baik ya, jadi ada majas dan irama atau gaya bahasa ya, dan irama tadi di puisinya itu ada, memang kita dengarkan irama puisi hujan bulan Juni ya. Adanya pengulangan-pengulangan kata hujan bulan Juni. Lalu menggunakan kata konotasi ya, bahwa apakah di situ artinya hujan betulan atau hujan ini hanya kata-kata konotasi dari maknanya bahwa suatu rasa gembira ya, senang ya. Nah, lalu kepada pohon berbunga itu, apakah memang pohon yang berbunga atau ini harapan yang menemui kenyataan ya, gitu. Lalu ada kata-kata berlambang ya, dan pengimajinasian dalam puisi, artinya pengarang memiliki hayalan atau pemikiran yang tinggi tentang situasi atau perasaan yang dialaminya, sehingga perasaan yang dialaminya itu ditulisnya menjadi hujan bulan Juni ya. Kira-kira kalau hujan bulan Juni waktu apa di situ? Kemarau atau musim hujan? Justru musim kemarau kan? Tapi oleh pengarang ini dikatakan hujan bulan Juni. Berarti perasaan pengarang ini bagaimana? Dia senang, rindu ya. Senang dan rindu akan. Saya kira itu anak-anakku, kita telah menyimpulkan bersama-sama pelajaran kita hari ini. Dan untuk itu sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, kita akan menyanyi bersama ya lagu nasionalisme, yaitu Padamu Negeri. Mohon berdiri semua anak-anakku. Baiklah, anak-anakku, sebelum
kita mengakhiri pelajaran pada siang ini. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu perjuangan Padamu Negeri. 1, 2, 3, 1, 2, ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.